Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Siang itu Abu Nawas sedang duduk santai di warung Pak Jono, menikmati kopi panas dan pisang goreng. Dari sudut ruangan, ia samar-samar mendengar diskusi serius antara dua orang pria, seorang pendeta dan seorang lelaki paruh baya yang beragama Islam. Lelaki muslim itu memulai percakapan bertanya kepada pendeta, "Wahai Tuan Pendeta, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Benarkah yang mencabut nyawa manusia adalah Tuhan? Jika demikian, bagaimana dengan Bunda Maria yang juga seorang manusia? Ketika dia mati, berarti yang mencabut nyawanya adalah Tuhan juga, bukan? Namun dalam iman Anda, Tuhan adalah Yesus dan Maria adalah ibunya. Apakah ini berarti Yesus termasuk anak yang durhaka karena mencabut nyawa ibunya sendiri?" Pendeta itu terdiam sejenak, tampak mencari jawaban, lalu berkata, "Kematian adalah produknya setan dan bukan kehendak Tuhan. Tuhan itu baik dan Dia tidak mencabut nyawa manusia. Tuhan hanya memiliki otoritas untuk memberi kehidupan." Lelaki muslim itu bertanya lagi, "Kalau begitu, manusia selama ini mati karena apa? Dan siapa yang mencabut nyawanya?" Pendeta itu menjawab, "Manusia mati karena dosa, dan setanlah yang mencabut nyawa manusia. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia supaya orang-orang yang mati percaya diselamatkan oleh Yesus. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga dan hanya dagingnya yang mati." Mendengar itu, lelaki muslim itu mengajukan pertanyaan lain, "Namun Tuan Pendeta, bagaimana dengan ayat dalam kitab Ayub 1 ayat 21 yang berbunyi, 'Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan'? Bukankah ayat ini jelas mengatakan bahwa hidup dan mati ada dalam kendali Tuhan? Mengapa Tuhan berasumsi bahwa kematian adalah hasil dari pekerjaan setan?" Pendeta itu terdiam, tak mampu menjawab. Sementara itu, Abu Nawas yang menyaksikan diskusi itu dari jauh tersenyum kecil dalam hati sambil berpikir, jangan-jangan pendeta ini belum benar-benar mempelajari kitabnya sendiri. Namun Abu Nawas menahan diri untuk tidak langsung terlibat. Menunggu waktu yang tepat, lelaki muslim itu kembali bertanya, "Tuan Pendeta, jika Yesus dalam iman Anda adalah Tuhan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu sendiri?" Pendeta itu menjawab dengan lantang, "Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Yesus berkata, 'Aku menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali.' Kematian adalah akibat dosa. Sejak awal manusia diciptakan untuk hidup kekal, tetapi karena dosa mereka mati." Lelaki muslim itu melanjutkan, "Tadi Tuhan berkata, 'Aku menyerahkan nyawaku.' Kepada siapa Yesus menyerahkan nyawanya?" Pendeta itu menjawab, "Kepada Bapa." Lelaki muslim itu kemudian bertanya lagi, "Siapa Bapak itu Tuan Pendeta?" Pendeta menjelaskan, "Bapa adalah Tuhan yang esa. Dalam agama kami, firman Tuhan turun kepada manusia dalam wujud Yesus, sedangkan dalam agama Anda, firman Tuhan turun dalam bentuk Al-Quran." Lelaki muslim itu menanggapi, "Kalau begitu, Anda juga mengakui adanya Tuhan yang esa. Lalu mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Dalam Islam kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami meyakini Nabi Isa sebagai nabi dan rasul yang membawa kebenaran dari Allah. Dan kebanyakan orang Islam berpendapat bahwa Yesus merupakan pribadi yang sama dengan Nabi Isa." Tuan Pendeta, pendeta itu tampak kebingungan, tetapi tetap menjawab, "Itu tidak bisa disamakan. Yesus sangat berbeda." Abu Nawas yang sudah tidak tahan untuk mengeluarkan pendapatnya, akhirnya berkata, "Saudara-saudaraku semuanya, izin saya menjelaskan bahwa dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 145, Allah berfirman, 'Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati
kecuali dengan izin Allah. Ini sudah jelas bahwa setiap hamba Allah akan meninggal dunia adalah dengan sepengetahuan dan atas izinnya. Tidak ada yang mampu menentukan kapan dan cara kematiannya sendiri, sebab kematian merupakan sebuah ketetapan yang hanya diketahui oleh Allah. Jika kematian tersebut dilakukan dengan disengaja atau bunuh diri, itu bukan merupakan perbuatan yang dibenarkan dalam Islam. Bahkan bunuh diri dalam Islam adalah tindakan yang diharamkan. Abu Nawas melanjutkan mengenai apakah Yesus dan Nabi Isa itu sama. Dalam Islam kami meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Nabi Isa Al-Masih, seorang nabi dan rasul yang mulia. Perbedaan nama ini hanyalah masalah bahasa. Contohnya Muhammad, tetapi dalam bahasa Turki disebut Mehmet. Sama halnya Yesus. Yesus adalah translasi dari Isa Al-Masih. Ibunya pun sama, Maryam dalam Islam dan Maria dalam Kristen. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, jadi boleh tidak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh-boleh saja, karena Yesus adalah translasi dari Isa Al-Masih. Dia punya ibu bernama Maryam. Kalau di Kristen namanya Maria. Itu hanya terminologi bahasa yang membedakan. Dan masih banyak kesamaan lainnya. Yesus di dalam Alkitab itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Itu memang benar, tetapi tidak menjadikan orangnya berbeda. Dan dalam kitab Injil, di mana terdapat beberapa kalimat yang menyebutkan jika Al-Mesias atau Sang Penyelamat yang ditunjukkan pada Yesus Kristus juga memiliki arti Isa Al-Masih. Terlepas dari sama tidaknya Nabi Isa dan Yesus Kristus ini, mari kita sebagai umat muslim tetap menghormati perbedaan ini tanpa harus bertengkar dan meregangkan. Karena akan sulit untuk menerima kebenaran dari masing-masing. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja meminta Abu Nawas mengantar paket ke negeri seberang. Namun tugas ini tidaklah mudah. Untuk sampai ke sana, Abu Nawas harus melewati hutan Amazon yang terkenal penuh dengan binatang buas. Ini pasti perjalanan penuh tantangan, gumam Abu Nawas sambil menyiapkan diri dengan peralatan seadanya. Ketika tiba di pinggir sungai yang lebar, Abu Nawas melihat air bergolak oleh gerakan buaya-buaya ganas. Salah satu buaya mendekat dan menyeringai, "Hai manusia, untuk menyeberangi sungai ini, kau harus memberikan imbalan. Jika tidak, jangan harap bisa lewat." Abu Nawas mengelus janggutnya sambil berpikir keras. "Ah tuan buaya, maafkan saya yang tidak membawa apa-apa untuk dibagi. Namun, saya membawa kabar penting untuk kalian semua." Buaya yang penasaran mengerutkan alisnya. "Kabar penting apa itu?" Abu Nawas melirik buaya-buaya lain yang mulai mendekat. Dengan suara lantang ia berkata, "Raja buaya di negeri seberang mengadakan sensus. Semua buaya harus dihitung jumlahnya. Kalau tidak, kalian dianggap tidak ada dan diusir dari sungai ini." Buaya-buaya saling pandang. Wajah mereka berubah panik. "Apa yang harus kami lakukan, wahai manusia cerdas?" tanya sang pemimpin buaya. "Tenang, biar saya bantu. Kalian berbaris memanjang dari sini ke seberang sungai, supaya saya bisa menghitung kalian dengan mudah," ujar Abu Nawas dengan nada penuh keyakinan. Tanpa pikir panjang, buaya-buaya itu langsung berbaris sesuai perintah. Abu Nawas melangkah ke punggung buaya pertama sambil menghitung keras. 1, 2, 3, hingga akhirnya ia sampai ke seberang sungai. Sesampainya di sana, ia melambaikan tangan sambil berteriak, "Terima kasih, kalian sudah sangat membantu. Semoga sensusnya lancar." Buaya-buaya itu melongo, menyadari bahwa mereka telah tertipu. Tapi Abu Nawas sudah jauh dan tak terkejar. Setelah sukses mengelabui buaya di sungai, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan penuh percaya diri. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor ular besar yang melingkar di dahan pohon besar. Ular itu mendesis keras, membuat Abu Nawas terkejut dan hampir menjatuhkan tasnya. "Manusia, berhenti di situ," seru ular itu dengan suara berat.
Aku penjaga kawasan ini. Kalau kamu ingin lewat, kau harus memberikan imbalan padaku." Abu Nawas menarik napas dalam-dalam dan tersenyum santai, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit tegang. "Oh, tentu. Tapi sebelum itu, bolehkah aku bertanya sesuatu, wahai penjaga hutan yang hebat?" Ular itu mendesis sambil mengangguk. "Apa yang mau kau tanyakan?" "Begini," kata Abu Nawas dengan nada serius. "Kamu ini ular besar kan? Sangat besar. Bahkan bisa jadi ular terbesar di dunia. Tapi, apakah kau benar-benar tahu seberapa panjang tubuhmu?" Ular itu langsung tampak kebingungan. "Seberapa panjang tubuhku? Tentu saja aku panjang. Tapi aku belum pernah mengukur tubuhku." "Ah, ini dia masalahnya," kata Abu Nawas sambil mengangguk-ngangguk bijak. "Bagaimana mungkin seorang penjaga kawasan tidak tahu ukuran tubuhnya sendiri? Bukankah itu memalukan? Aku bisa membantumu mengukur tubuhmu agar kamu lebih dihormati oleh hewan-hewan lain." Ular itu langsung merasa tertarik. "Kau bisa mengukur tubuhku? Bagaimana caranya?" "Gampang sekali," jawab Abu Nawas sambil melangkah mendekat. "Kau hanya perlu meluruskan tubuhmu di tanah, dan aku akan menghitung panjangnya dengan langkah kakiku." "Baiklah," kata ular itu, langsung meluncur turun dari pohon dan meregangkan tubuhnya di tanah, berusaha meluruskan setiap sisinya. "Sekarang hitunglah." Abu Nawas mulai berjalan di sepanjang tubuh ular itu, menghitung dengan suara keras. 1, 2, 3, hingga tiba di ujung ekornya. Ia berhenti sejenak, lalu berteriak dengan panik, "Tunggu, ujung tubuhmu bergerak sedikit. Ular sebesar ini harus lurus sempurna. Cepat luruskan lagi." Ular itu panik dan sibuk meluruskan tubuhnya. Ketika ular sedang sibuk memperbaiki posisinya, Abu Nawas dengan cepat melangkah melewati tubuh ular itu dan melanjutkan perjalanannya. Sebelum ular sadar apa yang terjadi, Abu Nawas sudah jauh meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan, Abu Nawas melambaikan tangan sambil berteriak, "Terima kasih atas kerjasamanya, wahai ular penjaga hutan. Jangan lupa, ukur tubuhmu sendiri di lain waktu." Ular itu hanya bisa melongo, menyadari bahwa ia baru saja ditipu oleh manusia yang cerdik itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang tenang di kota Baghdad, langit terlihat begitu cerah, bintang-bintang berkelip indah. Namun tiba-tiba sebuah cahaya terang melesat di langit, bergerak dengan kecepatan luar biasa, membuat langit malam yang damai menjadi gempar. Orang-orang yang melihatnya mulai berteriak panik. "Apa itu? Sebuah burung besar raksasa atau sihir?" teriak seorang pedagang. "Jangan-jangan itu adalah malaikat pembawa malapetaka," seru yang lain. Namun, di tengah kekacauan itu, Abu Nawas yang sedang duduk santai di kedai teh malah tertawa kecil. "Itu bukan malaikat, dan itu juga bukan sihir," kata Abu Nawas sambil meminum tehnya dengan tenang. "Nah, ini adalah kesempatan untuk petualangan," gumam Abu Nawas. Segera Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki fenomena tersebut. Dengan cepat, ia berlari keluar dari kedai teh dan mengikuti cahaya yang semakin jauh dari angkasa. Meskipun banyak orang yang ketakutan dan enggan ikut serta, Abu Nawas tidak gentar. Ia percaya bahwa kecerdikannya bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan cerdik ia melibatkan beberapa teman yang tidak terlalu berani untuk ikut mengejar UFO tersebut. Akhirnya setelah berjam-jam berlari, mereka tiba di luar kota di mana cahaya itu terlihat mendarat. Sesampainya di tempat itu, mereka menemukan sebuah benda berbentuk aneh yang mengeluarkan cahaya lembut, tampak seperti pesawat luar angkasa atau apapun itu. Abu Nawas yang selalu memiliki cara untuk mengendalikan situasi melangkah maju dengan penuh keberanian. "Ini pasti sesuatu yang luar biasa," katanya dengan senyum lebar. "Mari kita dekati dan lihat apa yang terjadi." Dengan hati-hati Abu Nawas mendekati benda itu. Tak lama setelah itu, sebuah suara asing terdengar dari dalam benda tersebut, seperti suara gema yang datang dari tempat yang jauh. "Kami datang dari dunia yang jauh," kata suara itu
dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang. "Ah, sebuah teka-teki," pikir Abu Nawas. "Mari kita selesaikan." Tanpa ragu, Abu Nawas melontarkan beberapa pertanyaan pintar yang sudah disiapkan sebelumnya. "Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa tujuanmu di sini?" Tiba-tiba sebuah tampilan holografik muncul di depan mata mereka, menampilkan gambar makhluk asing yang tampak kebingungan. "Kami adalah penjelajah dari galaksi yang jauh. Kami mencari pengetahuan, dan kami tertarik dengan kebijaksanaan umat manusia." Abu Nawas tersenyum karena ia tahu ini adalah peluang besar untuk menguji kecerdasannya. "Jika kalian mencari pengetahuan," kata Abu Nawas, "maka mari kita lakukan sebuah ujian. Kami manusia memiliki banyak kebijaksanaan, tapi apa kalian bisa menyelesaikan teka-teki ini?" Makhluk asing itu setuju, dan Abu Nawas mengajukan teka-teki yang sederhana tapi cerdik. Apa yang datang setiap hari tanpa meminta izin, bisa menghilang kapan saja, tapi tidak pernah bisa dilihat. Makhluk asing itu terdiam, berusaha memecahkan teka-teki. Mereka mengakses sistem mereka yang canggih, tapi tidak dapat menemukan jawabannya. Abu Nawas tetap tenang dan sabar. Akhirnya setelah beberapa saat, makhluk asing itu mengakui bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan teka-teki itu. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Jawabannya adalah waktu. Waktu datang setiap hari, bisa hilang, dan kita tidak bisa melihatnya." Makhluk asing itu terkesima dan terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. "Kalian manusia memang penuh dengan kebijaksanaan yang luar biasa, dan kami telah belajar sesuatu yang berharga hari ini." Dengan itu, makhluk asing itu berterima kasih dan memutuskan untuk meninggalkan bumi, kembali ke dunia mereka. Sebelum pergi, mereka meninggalkan sebuah hadiah kecil untuk Abu Nawas, sebuah batu kecil yang bersinar terang, sebuah simbol dari pengetahuan yang telah mereka temukan. Abu Nawas kembali ke kota dengan senyum kemenangan. "Terkadang," katanya sambil menatap batu kecil itu, "pengetahuan terbesar datang bukan dari teknologi canggih ataupun penjelajahan luar angkasa, tetapi dari kecerdikan dan rasa ingin tahu yang tak terbatas." Kisah selanjutnya. Di sebuah desa, nama Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena keberaniannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk yang berbahaya. Namun, popularitas Abu Nawas memicu rasa iri dua orang sakti dari desa lain, yaitu Jabir, si penakluk angin, dan Karim, si pengendali api. Keduanya merasa tersaingi dan memutuskan untuk menyingkirkan Abu Nawas. Mereka berencana menjebak Abu Nawas dengan dalih adu kecerdasan, tapi dengan niat tersembunyi untuk membunuhnya. Sebuah surat tantangan dikirimkan kepada Abu Nawas, berbunyi, "Abu Nawas yang terhormat, kami menantangmu untuk membuktikan kecerdasanmu di hadapan seluruh desa. Jika engkau benar-benar cerdas, datanglah ke Bukit Tandus besok siang. Tapi jika engkau pengecut, tinggallah di rumahmu dan serahkan gelarmu kepada kami." Membaca surat ini, Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu ada maksud buruk di balik undangan itu, tapi ia tidak mundur. Kalau mereka berpikir bisa mengalahkan dengan otot, mereka lupa bahwa "aku bersenjatakan akal," gumamnya. Esoknya Abu Nawas tiba di Bukit Tandus dengan membawa kantong berisi benda-benda aneh, biji jagung, sebuah teko kecil, dan sepotong kain lusuh. Jabir dan Karim sudah menunggu dengan ekspresi penuh kebencian. "Abu Nawas, kau datang juga. Baiklah, kami akan mengajukan tantangan. Jika gagal, nyawamu milik kami," ucap Jabir dengan suara lantang. "Tentu, tetapi aku punya syarat," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Jika aku berhasil melewati tantangan kalian, maka kalian harus tunduk dan berjanji tidak akan mengganggu orang lain lagi." Jabir dan Karim setuju, yakin Abu Nawas tak akan bertahan menghadapi kemampuan mereka. Jabir mengayunkan tangannya ke udara, menciptakan pusaran angin yang berputar dahsyat. "Coba kau bertahan dengan angin ini, Abu Nawas," teriaknya. Abu Nawas tidak panik.
Ia membuka kantongnya dan mengeluarkan biji jagung. Dengan cepat, ia menaburkan biji-biji itu di tanah. Ajaibnya, burung-burung dari segala arah datang untuk memakan jagung tersebut, menenangkan pusaran angin yang tadi mengamuk. Jabir terkejut. "Apa yang kau lakukan? Anginmu hanya bisa kuat jika tidak ada yang mengalihkan perhatiannya." "Aku memanggil burung-burung untuk menyerap energinya," jawab Abu Nawas santai. Karim maju dengan kemarahan membara. Ia menyalakan api besar dengan tangannya, lalu mendorongnya ke arah Abu Nawas. "Mari kita lihat, apakah kecerdasanmu bisa menyelamatkanmu dari panasnya api ini." Abu Nawas tersenyum, lalu mengeluarkan teko kecil dari kantongnya. Ia membuka tutupnya dan menuangkan air, tetapi air itu tidak langsung menyiram api. Sebaliknya, ia menggiring api ke arah pohon kecil yang tidak jauh dari sana. Ketika api menyentuh pohon itu, muncul asap tebal yang menghalangi pandangan Karim. Abu Nawas melanjutkan taktiknya dengan mengibas-ngibas kain lusuh untuk menyebarkan asap lebih jauh, hingga Karim kehilangan kendali atas apinya sendiri. "Bagaimana bisa?" seru Karim dengan frustasi. "Kau kira api selalu menjadi alat penghancur? Tapi ingat, api juga bisa dilumpuhkan dengan asap dan pengalihan perhatian," jawab Abu Nawas dengan nada penuh teka-teki. Jabir dan Karim yang merasa terpojok memutuskan untuk menyerang Abu Nawas bersama-sama. Jabir menciptakan badai angin, sementara Karim menyalakan api besar. Keduanya mengarahkan serangan ke Abu Nawas dengan kekuatan penuh. Namun Abu Nawas sudah mempersiapkan diri. Ia melemparkan kain lusuhnya yang sudah basah ke arah angin, menciptakan percikan air yang melayang-layang dan memadamkan api Karim. Saat api padam, angin Jabir justru berbalik arah karena kehilangan tekanan, menyerang mereka berdua. Keduanya terlempar oleh kekuatan angin mereka sendiri. Saat mereka bangkit, tubuh mereka penuh luka, tetapi harga diri mereka yang lebih hancur. Abu Nawas mendekati keduanya yang kini lemas. "Kalian kalah bukan karena aku lebih pintar, tetapi karena aku menggunakan akal. Belajarlah bahwa kekuatan bukan segalanya. Jika kalian mau, aku bisa mengajarkan kalian menggunakan keahlian untuk kebaikan." Jabir dan Karim terdiam, lalu mengangguk pelan. Mereka berjanji untuk tidak menggunakan kesaktian mereka untuk hal buruk lagi. Sejak saat itu, desa Abu Nawas kembali damai, dan kisah ini menjadikan pelajaran bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Dimanapun kisah ini diceritakan, nama Abu Nawas semakin harum sebagai simbol keberanian, kecerdasan, dan keadilan. Kisah selanjutnya. Di suatu desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Abu Nawas. Setiap hari Abu Nawas sibuk mencari kayu bakar di bawah terik matahari. Hasil kayu bakar itu kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena sering terkena sinar matahari, sampai-sampai kulitnya berubah hitam legam. Suatu hari saat Abu Nawas sedang beristirahat di bawah pohon besar, setelah seharian bekerja, matanya tertuju pada seorang wanita cantik yang sedang lewat. Wajahnya bercahaya, bagaikan bulan purnama. Abu Nawas jatuh hati seketika. Namun wanita itu bukan sembarang wanita. Ia adalah putri seorang raja yang terkenal dengan kecantikan dan kewibawaannya. Abu Nawas meskipun dengan hati yang penuh keraguan tentang status sosialnya, memutuskan untuk melamar sang putri. "Tidak peduli kulitku hitam, yang penting aku mencintainya," katanya dalam hati. Dengan semangat membara, Abu Nawas menghadap sang raja untuk melamar putrinya. Namun raja memandang Abu Nawas dengan penuh skeptisme. "Kau miskin dan tidak pantas untuk putriku. Tapi jika kau benar-benar ingin menikahinya, aku akan memberimu satu syarat. Maharnya adalah emas permata, intan, berlian, dan perhiasan yang sangat mahal. Bisa kau penuhi?" kata sang raja. Abu Nawas tidak gentar. Dengan percaya diri ia menjawab, "Tentu wahai raja, aku akan memenuhi mahar tersebut, meski harus menguras laut sekalipun." Dan dengan kata-kata itu, ia langsung pergi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya,
Abu Nawas pergi ke tepi laut. Ia memandangi hamparan air yang seolah tak berujung sambil bergumam, kalau air laut ini dikuras selama setahun pun tak akan surut. Tapi bagaimana caranya mengambil harta karun di dasar laut? Menyelam pun aku tak bisa. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba terlintas di benaknya untuk meminta bantuan ikan-ikan di laut. Dengan suara lantang, Abu Nawas berseru, "Wahai ikan-ikan di laut ini, aku mohon bantuan kalian untuk mengambil harta karun yang ada di dasar laut." Tak disangka seekor ikan berwarna oranye muncul ke permukaan. Dengan nada tegas, ikan itu berkata, "Siapa kamu? Berani sekali meminta bantuan kepada kami. Kami adalah penjaga laut ini, dan harta karun di dasar laut adalah milik kami. Kalau kamu ingin mengambilnya, silahkan coba. Tapi ingat, kalau turun ke dasar laut, kamu akan menjadi makanan kami." Setelah berkata demikian, ikan itu segera menyelam kembali ke dasar laut. Abu Nawas yang geram dengan perkataan ikan itu, dengan nada penuh emosi, dalam hatinya ia berkata, "Awas saja kamu ikan, akan aku buat tunduk kepadaku." Dengan tekad yang membara, Abu Nawas membawa sebuah timba besar dan mulai menguras laut. Ia mengambil air laut sedikit demi sedikit, berharap akan mendapatkan emas permata yang tersembunyi di dasar lautan. Namun di dasar laut, para ikan mulai merasa panik. Salah satu ikan yang lebih pintar dari yang lain, seekor ikan yang bijaksana, segera melapor kepada pimpinan mereka, ikan hiu. "Tuan hiu, ada pemuda yang sedang menguras laut. Kalau dibiarkan, air laut akan habis dan kita semua akan mati." Ikan hiu yang dikenal bijak segera mengumpulkan seluruh pembesar ikan dan merundingkan apa yang harus dilakukan. Kita harus mencari cara untuk menghentikan si pemuda ini sebelum semua ikan kita punah. Mari kita buat perjanjian dengan pemuda itu. Akhirnya mereka sepakat untuk memenuhi permintaan Abu Nawas, tapi dengan cara mereka sendiri. Tiap ikan akan mencari permata, intan, berlian, lalu menyemburkannya ke daratan. Dengan begitu, kita bisa mengusir si pemuda yang bodoh ini dan membuatnya berhenti menguras laut, kata ikan hiu. Begitu para ikan mulai mencari permata di dasar laut dan menyemburkannya ke daratan. Permata-permata tersebut seperti hujan turun ke bumi. Abu Nawas yang masih sibuk menguras air laut terkejut melihat hujan permata yang turun begitu banyak. "Subhanallah, ini luar biasa, hujan permata," seru Abu Nawas dengan kagum. Ia segera berhenti menguras laut dan dengan cepat mulai mengumpulkan permata yang berserakan di sekitarnya. "Ini lebih mudah dari yang aku kira," katanya sambil tersenyum licik. Tanpa menunggu waktu lama, Abu Nawas membawa hasil buruan permatanya ke hadapan raja. Raja yang melihat tumpukan permata yang luar biasa banyaknya, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa ini? Kau benar-benar berhasil mendapatkan semua ini?" tanya raja dengan terkejut. Dengan bangga Abu Nawas berkata, "Tentu saja wahai raja, saya menguras laut dan alam pun memberikan saya lebih dari yang saya inginkan." Raja terperangah dan tak lama kemudian ia menyetujui lamaran Abu Nawas. "Baiklah, kau memang cerdik, kau bisa menikahi putriku," kata raja akhirnya. Dengan begitulah Abu Nawas berhasil menikahi putri raja dan hidup bahagia selamanya. Namun yang tidak diketahui sang raja adalah bahwa Abu Nawas sebenarnya tidak menguras laut sama sekali. Ia hanya mengandalkan kecerdikannya, dan para ikan yang ketakutan memutuskan untuk memberikan permata kepada Abu Nawas sebagai solusinya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah negeri yang penduduknya dikenal tidak meyakini keberadaan Tuhan. Negeri ini terkenal dengan kemajuan teknologinya, hiburannya yang gemerlap, dan budaya yang cenderung mengabaikan nilai-nilai spiritual. Selama berada di sana, Abu Nawas mendengar kabar tentang acara besar, yaitu penghargaan dunia perfilman yang akan diadakan di sebuah gedung megah. Penasaran dengan acara tersebut, ia pun memutuskan untuk hadir sebagai penonton. Acara berlangsung dengan sangat meriah, lampu-lampu berkilauan, tamu undangan yang terdiri dari para selebriti terkenal,
berdatangan dengan busana mewah dan sorakan penonton memenuhi aula megah itu. Ketika seorang aktris ternama bernama Mia naik ke podium untuk menerima penghargaan, suasana menjadi semakin hidup. Namun yang terjadi sungguh mengejutkan. Dengan santai Mia melontarkan sebuah lelucon yang sangat menghina Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta, Zero Mention. Tidak heran kalau Tuhan ada di urutan paling bawah. Katanya, peringkat pertama adalah Cast and Crew, lalu Mam, dan peringkat terbawah adalah Tuhan. Lanjut Mia, diikuti dengan gelak tawa para tamu undangan yang hadir. Kalimat itu membuat hati Abu Nawas tergetar. Ia merasa terpanggil untuk memberikan peringatan. Tanpa ragu Abu Nawas berdiri dari tempat duduknya dengan suara tegas yang mampu mengalahkan hiruk-pikuk di aula. Ia pun berkata, "Nona Mia, apa yang Anda ucapkan tadi adalah bentuk penghinaan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dan kalian sudah menzolimi orang-orang Islam yang tidak berdosa, menghancurkan tempat-tempat ibadah dan tempat berlindung mereka." Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 65 Allah berfirman, "Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?" Jelas Abu Nawas dengan tegas. Abu Nawas kemudian melanjutkan penjelasannya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak melakukan apapun pada ciptaannya. Allah adalah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Semua jalan kehidupan diatur olehnya, baik buruknya nasib manusia serta segala hal mengenai alam semesta. Karena itu kita diwajibkan untuk tunduk dan beribadah kepadanya sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah itu ada. Kita harus menaati segala aturannya, seperti menjalankan sholat, melaksanakan amalan-amalan rukun Islam, berbuat baik kepada sesama manusia, serta menjauhi segala yang batil. Dan satu hal lagi, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para tamu terdiam sejenak, tetapi suasana segera berubah menjadi riuh. Banyak yang merasa terganggu dengan keberanian Abu Nawas. "Usir dia dari sini!" teriak seseorang. Petugas keamanan pun datang dan menggiring Abu Nawas keluar dari aula. Meskipun diusir, Abu Nawas merasa telah menjalankan tugasnya untuk menyampaikan kebenaran. Beberapa hari kemudian sebuah musibah besar melanda negeri tersebut. Kebakaran hutan yang dahsyat terjadi dengan api yang menyebar cepat karena angin kencang. Banyak rumah dan bangunan, termasuk gedung-gedung besar, hancur di dalam api. Kebakaran ini begitu hebat, seperti neraka yang berkobar, dan kondisi alam semakin memburuk dengan cuaca yang tidak bersahabat. Warga pun dihimbau untuk segera mengungsi karena kebakaran telah menelan korban jiwa dan luka-luka. Dan berita kebakaran ini pun menjadi sorotan dunia. Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut merasa iba. Dalam doanya, ia berkata, "Ya Allah, jadikanlah musibah ini sebagai pelajaran bagi mereka yang lupa akan kebesaran-Mu. Ampuni dosa-dosa mereka dan bimbing mereka untuk kembali ke jalan-Mu." Pada malam harinya setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, Abu Nawas berbicara di hadapan jamaah masjid. "Hadirin sekalian, musibah yang terjadi di negeri seberang adalah peringatan dari Allah. Kita diajarkan untuk tidak hanya mengambil hikmah dari peristiwa ini, tetapi juga mendoakan mereka yang tertimpa musibah. Sebagai umat muslim, kita harus menunjukkan empati dan membantu semampu kita. Semoga kejadian ini menyadarkan mereka dan juga kita untuk senantiasa bersyukur dan menjaga bumi sebagai amanah dari Allah." Abu Nawas mengajak para jamaah untuk berdoa bersama. Dalam kesunyian malam, lantunan doa terdengar khusyuk, memohon agar musibah segera berlalu dan menjadi pelajaran bagi semua untuk kembali mengingat kebesaran Tuhan. Kisah ini mengingatkan bahwa keangkuhan hanya membawa bencana, sementara kerendahan hati dan keimanan adalah kunci keselamatan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja menghadapi dilema besar di istananya. 2 kasus kejahatan baru saja diungkap di hadapan rakyat.
Kasus pertama adalah seorang pemuda yang kedapatan mencuri sandal di sebuah masjid. Kasus kedua adalah seorang pejabat kerajaan yang terbukti menilap uang rakyat hingga 2 miliar dirham. Namun, persoalan muncul karena rakyat protes keras atas perbedaan hukuman yang telah dijatuhkan. Si pemuda pencuri sandal divonis 10 tahun penjara, sementara sang koruptor hanya mendapatkan hukuman 2 tahun dengan fasilitas mewah di penjara. Mendengar protes dari rakyat, raja bingung untuk memutuskan keadilan. Maka ia memanggil Abu Nawas untuk menjadi hakim untuk memutuskan perkara ini. Di ruang sidang yang penuh sesak oleh rakyat, Abu Nawas memulai pengadilannya dengan suara tegas. Ia memanggil si pemuda pencuri sandal lebih dulu. "Wahai anak muda, katakan padaku, mengapa kau mencuri sandal itu?" tanya Abu Nawas. Pemuda itu menjawab dengan penuh rasa bersalah. "Tuan, saya mencuri sandal karena saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan tidak punya uang sepeser pun untuk membeli sandal seharga 5 dirham. Abu Nawas mengangguk, lalu memanggil koruptor. "Dan engkau wahai pejabat, mengapa kau mengambil uang rakyat yang jumlahnya tak terhitung?" Koruptor menjawab sambil tersenyum sinis, "Tuan, saya hanya mengikuti kebiasaan pejabat lain. Lagi pula, uangnya kan milik negara, bukan perorangan." Abu Nawas mengusap janggutnya dan berdiri. Ia memandang Baginda Raja dan seluruh hadirin dengan tatapan tajam. "Dengarkan," seru Abu Nawas. "Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kerajaan ini, pemuda ini telah mencuri sandal seharga 5 dirham dan menyebabkan kerugian bagi 1 orang. Oleh karena itu, hukumannya adalah 10 tahun penjara. Namun menurut saya, hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang dia ambil. Maka saya putuskan, hukuman pemuda ini membersihkan seluruh masjid di kerajaan selama 10 tahun." Pemuda itu terkejut, namun ia menerima keputusan tersebut dengan air mata. Abu Nawas lalu menoleh ke arah pejabat koruptor. "Adapun engkau, wahai pejabat, kau telah mencuri 450 juta dirham dari uang rakyat. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk kerajaan yang mencapai 282 juta orang, maka setiap individu telah dirugikan sekitar 2 dirham. Menurut undang-undang, hukumannya adalah 6,5 tahun penjara. Namun, efek dari pengkhianatanmu telah merusak kepercayaan seluruh bangsa. Oleh karena itu, saya putuskan hukumanmu adalah dikurung seumur hidup di ruangan gelap tanpa fasilitas apapun." Rakyat pun bersorak-sorai mendengar keputusan tersebut. Sementara koruptor yang sombong itu langsung merasa lemas dan tak berdaya. Setelah sidang usai, Baginda Raja memuji kebijaksanaan Abu Nawas. "Engkau tidak hanya memberikan hukuman yang adil, tapi juga memberi pelajaran bagi seluruh rakyat." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Keadilan bukan tentang angka wahai Baginda. Keadilan adalah tentang bagaimana hati merasa lega dan kepercayaan rakyat tetap terjaga." Sejak itu Abu Nawas semakin harum sebagai hakim yang cerdik dan adil. Sementara kerajaan pun semakin dihormati oleh rakyatnya. Kisah selanjutnya. Di tengah gemerlap kota Baghdad yang kaya akan budaya dan sejarah, ada sebuah sungai yang terkenal dengan keindahannya yang memukau. Dengan airnya yang jernih dan angin sepoi-sepoi, membuat siapa saja yang datang merasa ingin berlama-lama di sungai itu. Setiap hari, ribuan orang datang untuk menikmati pemandangan atau sekedar bermain air. Namun, ada satu masalah yang mengguncang ketenangan sungai tersebut. Tiba-tiba buaya besar muncul ke permukaan. Orang-orang yang sedang bermain air berlari ke darat dengan suara teriakan yang membuat suasana semakin mencekam. Sore harinya, Baginda Raja yang mendengar kabar tentang teror buaya tersebut merasa sangat marah. Keindahan pantai yang seharusnya menjadi tempat wisata itu kini malah menjadi tempat yang menakutkan. Keesokan paginya Raja memanggil 2 orang yang dikenal dengan keunikannya masing-masing, yaitu Abu Nawas dan Abu Jahil. Raja berkata, "Wahai Abu Nawas dan Abu Jahil, ada seekor buaya besar di sungai kerajaan kita yang telah meresahkan rakyatku.
aku akan mengadakan sayembara. Siapapun yang berhasil menangkap buaya itu akan kuberikan hadiah besar. Tapi ingat, aku ingin buaya itu ditangkap hidup-hidup." Abu Jahil dengan penuh percaya diri langsung maju ke depan. "Baginda, itu perkara kecil bagi saya. Saya ini ahli strategi perangkap. Beri saya waktu dan buaya itu akan segera tertangkap." Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya hanya tersenyum kecil dan berkata, "Baginda, saya akan mencoba semampu saya. Izinkan nanti. Saya akan menggunakan umpan agak sedikit aneh untuk menangkap buaya itu." Raja tersenyum lebar mendengar jawaban mereka. "Baiklah, kalian berdua aku beri waktu 3 hari. Siapkan strategi kalian." Hari pertama Abu Jahil langsung beraksi. Dia membuat perangkap besar di tepi sungai, lengkap dengan umpan seekor babi gemuk. Dia berpikir, buaya pasti tergiur dengan babi ini. Tinggal tunggu saja, buaya akan masuk perangkap. Malam itu Abu Jahil bersembunyi di balik semak-semak, mengintai perangkapnya. Tak lama kemudian, terdengar suara air bergejolak. Benar saja buaya besar itu muncul dari sungai, mendekati perangkap. Abu Jahil hampir melompat kegirangan. Namun saat buaya melihat umpan babi itu, ia berhenti dan berbicara dengan suara berat. "Maaf tuan, saya tidak akan makan umpan Anda karena babi itu haram." Abu Jahil terkejut bukan main. "Haram? Buaya bisa bicara? Dan kamu juga tahu soal halal dan haram?" Buaya itu mengangguk. "Tentu saja, saya buaya modern. Sudah belajar dari para ulama sungai. Jadi, simpan saja babi itu untuk kebutuhan lain." Abu Jahil hanya bisa melongo. Sementara buaya itu kembali ke sungai dengan santainya. Pada hari kedua, Abu Nawas memilih cara untuk mengamati perilaku buaya dari kejauhan. Dia memperhatikan bahwa buaya itu sering muncul di dekat tempat tertentu, seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatian. Gumam Abu Nawas, buaya ini tampaknya lebih tertarik pada sesuatu yang berbeda. Jika bukan makanan, mungkin sesuatu yang lebih memikat. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke pasar kerajaan dan menyewa seorang wanita cantik untuk menjadi bagian dari rencananya. Wanita itu meski awalnya bingung, namun setuju setelah mendengar penjelasan Abu Nawas. Pada hari ketiga Abu Jahil tidak menyerah begitu saja. Kali ini dia mengganti umpannya dengan seekor ayam besar yang sudah dimasak, tapi hasilnya tetap nihil. Buaya itu muncul lagi dan berkata, "Maaf tuan, saya sedang diet, tidak makan makanan berminyak." Abu Jahil hampir menangis frustasi. Sementara itu Abu Nawas yang sudah siap dengan strateginya, dia membawa wanita cantik itu ke tepi sungai dan menyuruhnya berdiri di sana sambil menyanyi dengan suara merdu. Tak lama kemudian buaya besar itu muncul. Matanya berbinar-binar melihat wanita cantik tersebut. "Siapa dia?" tanya buaya dengan nada penuh penasaran. Abu Nawas tersenyum. "Ini adalah calon pasanganmu jika kau bersedia naik ke darat." Buaya itu langsung naik ke darat tanpa pikir panjang. Namun begitu kakinya menyentuh tanah, Abu Nawas dengan cepat menjebaknya menggunakan jaring besar yang sudah disiapkan. Buaya itu terkejut. "Hai, ini curang. Kamu telah mengelabuiku." Buaya itu sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Abu Nawas tertawa. "Memang dasar buaya, giliran wanita cantik saja kamu kejar." Buaya itu tak mau kalah. Dengan nada santai, ia menjawab, "Kalau di sungai aku menjadi predator Abu Nawas, tapi kalau sudah di darat seperti ini, aku menjadi buaya darat." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.